penelusuran amatir. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini aku mau ngebawain cerita tentang pengalaman misteris, pengalaman dari neneknya temen aku gitu ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Bunyikan juga tanda lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru jika kami mengupload video terbaru. Jadi kalian terus ceritanya dan siapkan adrenalin kalian untuk mendengarkan cerita-cerita mistis dari kita. Ini dia ceritanya. Jadi ceritanya ini adalah kisah nyata dari neneknya temen aku. Jadi cerita ini terjadi di zaman neneknya temen aku ya. Jadi neneknya temen aku tuh udah tua ya, sekarang umurnya tuh udah 100 berapa gitu loh. Itu pun udah almarhum. Jadi ceritanya itu aku di cerita horor yang terjadi di zaman neneknya. Jadi kayak zaman Belanda itu, tapi udah udah selesai, kayak udah merdeka gitu loh ya. Tahun berapa gitu lupa. Jadi ceritanya itu dulu waktu neneknya itu masih hidup, masih zaman kayak masih belum menikah gitu ya, masih muda. Jadi itu teman aku ini namanya Mbok Yem gitu ya. Jadi si Mbok Yem ini tuh dulu waktu muda itu di kampungnya sering terjadi kehilangan bayi, terus kehilangan ari-ari bayi gitu ya. Jadi ceritanya bermula seperti ini. Jadi dulu tuh Mbok Yem ini ceritanya dulu tuh ibunya Mbok Yem ini tuh kayak dukun bayi gitu ya. Terus suatu ketika ibunya Mbok Yem ini mau melayani pasiennya, yaitu tetangganya gitu. Jadi pas ibunya belum datang ke rumah pasiennya tersebut, katanya itu udah ada yang datang seorang dukun beranak yang berpenampilan dan wajahnya seperti Mbok Yem, jadi kayak menyerupai gitu ya. Terus udah disiapin nih kayak persiapannya. Terus sepertinya si yang menyerupai Mbok Yem ini tahu akan keberadaan Mbok Yem yang sudah dekat dengan rumah pasiennya tersebut. Yang menyerupai Mbok Yem ini berpamitan untuk ke belakang mengambil sesuatu, mengambil wadah gitu loh ya, berpamitan kepada pasiennya. Sebentar ya nak, emak mau ngambil wadah dulu gitu. Terus yang pasiennya bilang iya mbok sama suaminya. Terus si Mbok Yem ini datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, terus si pasiennya ini kaget dong sama suaminya, kan Mbok Yem tadi pamkang ngambil wadah, terus ini kok muncul dari depan gitu, sepertinya suaranya itu ada dari depan. Terus masuklah si Mbok Yem ini masuk, gimana, ayo kita mulai proses persalinannya kayak gitu. Terus si pasiennya ini bilang, loh mbak, tadi kan mbak udah kesini. Loh kapan? Ini tadi udah kesini kan, ini udah persiapan gini. Enggak, saya baru kesini. Si Mbok Yem itu seperti itu, nggak berpikir panjang kan, karena juga mereka nggak berpikir panjang. Terus akhirnya mereka melakukan persalinan. Selesai itu Mbok Yem ini nyuruh suaminya untuk mencuci ari-arinya, atau apa ya itu namanya, saudara kayak ari-ari itu kan kayak segumpal daging yang dikeluarkan saat ibu hamil gitu ya. Ari-ari ini tuh fungsinya untuk pola makan si anak bayi di dalam perut gitu ya. Jadi ceritanya pas suaminya ini disuruh mencuci ari-ari tersebut.
yang menyerupai Mbok Yem ini berpamitan untuk ke belakang mengambil sesuatu, mengambil wadah gitu loh ya, berpamitan kepada pasiennya, sebentar ya nak, emak mau ngambil wadah dulu gitu. Sebut suaminya ke belakang tuh nyuci. Terus si Mbok Yem ini sama istrinya gitu yang lagi kayak ini ngebersihin bayinya ya di kamar istrinya itu tadi. Terus suatu ketika pas suaminya lagi nyuci ari-ari itu ya, tiba-tiba itu si Mbok Yem datangnya tadi itu, tolong ambilkan Mbok Yem ini daun pisang gitu. Tanpa berpikir panjang, suaminya ini tadi tuh ninggalin ari-ari yang mau dicuci itu tadi, yang udah dicuci cuman belum terlalu bersih gitu, karena udah disuruh Mbok Yem buat ngambil daun pisang. Terus tanpa berpikir panjang dong ya, langsung aja dia ke belakang rumahnya, buka pintu belakang daun pisang. Terus pas udah itu ngambil daun pisang, terus dia ke kamarnya, ke kamar istrinya dan bilang, ini Mbok daun pisangnya. Terus si Mbok Yem juga kaget dong, daun pisang apa? Saya nggak minta mas, saya nggak minta. Loh, itu tadi pas saya nyuci ari-ari Mbok Yem minta daun pisang. Loh, nggak minta. Saya nggak minta daun pisang, kayak gitu, bilang gitu. Terus padahal minta, tapi kok bilang nggak minta, bilang gitu. Terus akhirnya dia berjalan menuju di kamar mandi. Terus ternyata ari-ari itu udah hilang gitu ya, dengan kayak darah berceceran, kayak darahnya sih nggak terlalu bersih kan, pasti ada tuh netes-netes itu keluar dari pintu arah belakang gitu. Terus teriak, Mbok kayak gitu. Terus Mboknya itu gini, kenapa gitu, ini Mbok, ini apa, ari-arinya hilang. Loh kok bisa, nggak dibawa kucing, kayak gitu, sampai ada netes-netes. Terus itu kucing nggak mungkin Mbok. Terus akhirnya mereka curiga sama sosok yang menyerupai Mbok Yem. Mbok kan tadi bilang nyuruh ini kayak udah cerita tuh, nyuruh ngambilin daun pisang. Terus yang Mbok Yem ini bilang, loh saya nggak nyuruh, saya dari tadi tuh di kamar istri kamu bersihin bayi. Terus istrinya juga bilang, iya mas, ada di kamar kok sama aku terus. Terus kemana ya? Terus akhirnya habis itu mereka tuh pada takut. Yang hamil itu juga sering digangguin, kayak tiba-tiba pas tidur, pas kayak kebangun gitu, tiba-tiba itu ada kuyang sedang kayak menjilati perutnya ini tadi. Terus sontak ibu hamil ini tuh pada teriak gitu ya. Jadi di zaman neneknya temen aku ini kayak kuyang itu banyak banget merajalela, beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan mungkin udah canggih gitu ya. Kalau zaman dulu kan masih terpacu dari kayak zaman dulu gitu, belum yang maju seperti sekarang kan. Terus warga sekitar itu pada, ini kejadian yang kedua. Yang ketiga, yang pertama tadi ari-arinya hilang, yang kedua perutnya dijilat sama kuyang, yang ketiga ini tuh bayi umur 2 bulan. Memutuskan untuk mencari bayi tersebut dengan cara kayak membawa peralatan dapur, panci, kayak begituan ditabuh. Terus yang buat kentongan di pos itu juga dibawa, dipukul-pukulin gitu sambil keliling kampung sambil bawa obor gitu. Terus Pak Ustadz yang ada di situ tuh juga gitu, kayak orangnya kayak berhenti di salah satu titik, yaitu di pohon-pohon. Tiba-tiba si kuyang itu tadi tuh keluar akhirnya kayak beradu ilmu gitu loh sama Pak Ustadznya.
Terus Kuyang sama Pak Ustadznya tuh kayak adu ilmu lah sampai ada api kayak gitu. Ini kisah nyata yang terjadi di zaman dulu ya, zaman nenek aku dulu kan. Kayak dukun, orang-orang Jawa itu kan masih sangat kental gitu ya daripada sekarang. Terus akhirnya tadi tuh kalah lah, dia terbakar gitu ya. Terus nggak lama dari itu terdengar suara bayi itu ada di semak-semak. Ini kan pohon bambu ya, sebelahnya pohon bambu ini kayak ada semak-semak kayak pohon-pohon gitu. Lah bayinya itu tadi ada di situ nangis. Terus akhirnya sudah ditemukan dan sekarang warga setempat itu bersepakat kalau misalnya mau maghrib itu anaknya jangan misalnya tidur di gendongan aja, jangan ditidurkan di kasur gitu ya. Kalau misalnya ditinggal kemana itu harus ditungguin, terus dikasih kaca, dikasih gunting, kayak begituan lah pokoknya adatnya dulu tuh, dikasih kacaan gitu, kasih buku Yasin juga. Katanya sih gitu cara menangani biar anaknya nggak diculik sama makhluk halus gitu ya. Oke sobat penelusuran amatir, terima kasih yang sudah menyimak